Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Kali ini saya akan memberikan health education atau pendidikan kesehatan, yaitu tentang program diet pada pasien gastritis. Karena sebagian orang menyepelekan pola makan. Tahukah Anda pola makan yang tidak teratur dan tidak sehat menjadi pemicu utama penyakit gastritis? Program diet ini juga bertujuan untuk memenuhi nutrisi di dalam tubuh. Nah, katanya tak kenal maka tak sayang. Maka izinkanlah saya memperkenalkan diri. Saya Lilis Faiza Amaliati, mahasiswi profesi nurse tahun ajaran 2020, Stikes Bina Sehat PPNI Mojokerto. Nah, lalu makanan apa saja sih yang boleh dikonsumsi? Mari kita simak. Makanan yang boleh dikonsumsi adalah makan makanan yang kaya akan buah dan sayur. Namun hindari sayur dan buah yang sifatnya asam, seperti jeruk atau lemon, grapefruit atau anggur, dan juga tomat. Lalu kenapa sih harus menghindari makan makanan yang sifatnya asam? Karena sifat asam akan menjadi pemicu untuk menaikkan asam lambung. Nah, lalu bila perut Anda mudah mengalami kembung atau banyak gas, untuk sementara waktu kurangi konsumsi makanan tinggi serat. Makanan tinggi serat yang seperti apa sih? Yang pertama ada kubis, wortel, pepaya, brokoli, paprika atau cabai, dan yang terakhir adalah pisang. Makanan lain yang harus dihindari yang pertama yaitu makanan yang tinggi lemak seperti susu, daging merah, gorengan, kue, dan es krim. Yang kedua yaitu makanan yang tinggi karbohidrat sederhana seperti gula. Yang ketiga yaitu makanan terlalu banyak porsinya. Dan yang terakhir, makanan yang pedas. Minuman yang harus dihindari yang pertama yaitu minuman yang tinggi kafein. Kafein akan menurunkan produksi bikarbonat, lalu menurunkan kemampuan protektif terhadap asam, sehingga menyebabkan difusi kembali asam lambung dan pepsin. Sehingga pada lambung akan mengalami inflamasi dan erosi mukosa lambung. Sehingga gejala yang timbul pada pasien dengan gastritis adalah nyeri, mual, bahkan perdarahan. Lalu yang kedua yaitu minuman yang bersoda. Yang ketiga, minuman yang beralkohol. Hindari minuman alkohol karena dapat mengiritasi lambung sehingga terjadi inflamasi dan perdarahan. Dan yang terakhir, hindari merokok. Merokok dapat mengganggu lapisan dinding lambung sehingga lambung lebih mudah mengalami gastritis dan tukak atau ulkus. Dan rokok dapat meningkatkan asam lambung dan memperlambat penyembuhan tukak. Dan yang terakhir, perbanyaklah minum air mineral. Yang perlu diketahui, yang pertama, makanlah secara perlahan dan rileks, jangan tergesa-gesa. Dan yang kedua, makanlah dalam porsi sedang, tidak banyak, tetapi sering, berupa makanan lunak dan rendah lemak. Dan yang ketiga, pertahankan posisi semi-fowler, yaitu 30-45 derajat, selama 20-30 menit setelah makan, untuk menghindari refleks, yaitu aliran balik asam lambung. Dan satu hal yang perlu dilakukan sebelum makan, yaitu oral hygiene atau membersihkan mulut. Bisa dengan sikat gigi atau dengan kumur-kumur. Mengapa hal ini perlu dilakukan? Karena oral hygiene mampu menimbulkan rasa segar, mengurangi rasa tidak nyaman, sehingga berefek meningkatkan nafsu makan. Monitor tanda kekurangan nutrisi. Nah, di sini pasien dengan gastritis beserta keluarga harus mengetahui apa sih tanda-tanda kekurangan nutrisi. Yang pertama yaitu penurunan berat badan. Penurunan berat badan yang signifikan adalah salah satu tanda kekurangan nutrisi yang paling dominan. Dan yang kedua, kulit dan rambut kering. Tanda awal tubuh kekurangan nutrisi penting seperti protein, vitamin A, zinc, serta lemak jahat. Dan yang ketiga, nafsu makan menurun. Berkurangnya nafsu makan perlu diwaspadai. Ketika gejala nafsu makan buruk, jika dibiarkan akan berakibat malnutrisi. Dan yang terakhir, pipi dan mata cekung.
Kekurangan nutrisi juga akan mengakibatkan pipi dan mata cekung karena banyak kehilangan lemak di wajah. Nah, dari beberapa tanda-tanda tersebut, pasien dan keluarga harus mengetahui ketika kekurangan nutrisi, sehingga keluarga mampu meminimalisir dan mencegah resiko kekurangan nutrisi. Nah, sekarang kita akan membuat bagaimana program jadwal diet pada pasien gastritis. Jadwal diet gastritis yang pertama di waktu pagi, yaitu jam 6 sampai dengan jam 8 pagi. Waktu yang tepat untuk makan di waktu sarapan adalah setidaknya 1-2 jam sebelum memulai aktivitas. Sebagai patokan, makan untuk sarapan juga bisa dilakukan dalam kurun waktu 1 jam setelah bangun tidur. Dengan catatan, kisaran waktu bangun tidur adalah sekitar pukul 5 sampai 7 pagi. Sarapan diperbolehkan bubur, roti tawar, jus buah, tetapi hindari sarapan yang terlalu berat. Hindari menu karbohidrat dengan indeks glikemik yang tinggi atau dengan menu makanan yang terlalu manis. Nah, untuk jadwal diet gastritis yang kedua yaitu antara pagi dan siang. Makan makanan yang ringan seperti kue, roti tawar, buah-buahan, dan teh hangat. Untuk jadwal diet di siang hari yaitu jam 12 sampai 1 siang, jika Anda menyelipkan camilan di antara jam makan, baik antara sarapan dan makan siang, atau makan siang dengan makan sore, maka waktu terbaik untuk makan siang adalah 2-3 jam setelah mengonsumsi camilan tersebut. Sebagai contoh, jika Anda sarapan jam 7 pagi, maka sebaiknya waktu makan camilan pertama adalah sekitar jam 9 sampai jam 10 pagi atau 2-3 jam setelah sarapan. Lalu Anda dapat mengkonsumsi makan siang sekitar 2-3 jam setelah Anda makan camilan tersebut, yang berarti sekitar jam 12 sampai dengan 1 siang. Makan siang boleh makan nasi, sayur, serta lauk, tetapi tidak makanan yang mengandung minyak seperti santan dan gorengan. Jadwal diet makan antara siang dan malam, yaitu sore hari, bisa dengan makan kue atau makanan kering seperti biskuit. Buah juga diperbolehkan. Untuk jadwal diet waktu malam, yaitu jam 7 sampai jam 8 malam. Waktu terbaik untuk makan malam yang dianjurkan adalah 2-3 jam sebelum waktu tidur. Makan malam sebaiknya tidak terlalu berat dan tidak terlalu banyak. Nah, ketika jadwal diet sudah terprogram, maka sebagai contoh hasilnya akan seperti ini. Jadwal diet dapat ditempel di dapur maupun di meja makan. Tetapi, jika tidak memungkinkan 24 jam di dalam rumah, maka Anda bisa membuat alarm jadwal diet ini di handphone. Sekian pendidikan kesehatan yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata dan perbuatan, saya meminta maaf. Dan jika ada kritik dan saran, bisa ditulis di komentar. Stay safe and keep healthy. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.